warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadir juga Ibu Lurah, Pak RW, Imam Masjid teristimewa, Ketua Permata di Baru ya, kami Ros. Ini beliau ini keluarga saya, Bu ya, nah isi saya adalah beliau. Oleh karena itu mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini senantiasa sehat walafiat, amin, Allahumma amin. Langsung saja, apa temanya? Pola asuh. Begini, langsung saja ya, karena waktu. Asar kita jam 15.30 kalau nggak salah, jadi agak panjang. Yang harus diingat, itu fungsi saya, Bu, ilmunya saya. Pertama, jangan samakan mendidik anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Presiden saja ganti, betul apa tidak? Emak-emak yang jadul dia kan tak paham-paham juga. Jadi dua permintaan saya. Yang pertama, yang namanya marah itu hilangkan 100%. Anak jadi setan, kurang ajar, dekil, ibu harus tahan terhadap anak. Apapun kondisinya, ibu slow saja. Itu satu. Yang kedua, kendalikan media sosialnya, itu kata kunci. Zaman dulu anak kita dipukul, ditempeleng, di bagaimanapun tetap tak ada masalah. Kenapa? Karena dulu tidak ada tempat pelarian. Apalagi di kampung, dipukul oleh emaknya, lari tempat neneknya. Dipukul oleh nenek, lari tempat emaknya. Paling hebat ke tetangga, ke kakek. Itu zaman dulu. Sekarang ini pelarian luar biasa. Pelarian itu bisa ke temannya, bisa ke diskotik, bisa ke geng motor, bisa balap liar, bisa narkoba, termasuk lari ke game online dan media sosial. Jadi intinya sekarang banyak pelarian. Karena banyak tempat pelarian, celakanya pelarian itu banyak yang tidak baik, maka orang tua dalam kondisi apapun anak itu, ibu jangan pernah egois dan harus memiliki jiwa pemaaf terhadap anak. Tapi sakit hati saya, Pak, mau sakit mau tidak, tahankan saja. Kenapa? Ibuku yang saya hormati, anak ini akan berubah ketika ibunya telah tiada. Ada istilah baru terasa ketika dia telah tiada. Akan berubah nih. Kapan ibu tiada? Ada dua. Anak sudah menikah, sudah hidup bersama orang lain, atau ada di perantauan. Oh, ternyata mama saya baik, ternyata ibu saya benar. Atau ketika ibunya telah meninggal dunia, baru tahu dia ibunya betul. Selama ibu masih hidup, anak tetap tidak baik dan akan selalu menuntut. Bisa paham, Bu ya? Jadi harus sabar. Itu satu alasannya ya. Yang kedua, Ibu, fakta kehidupan, tidak ada satupun orang baik. Ibu catat baik-baik, termasuk anak kita. Yang ada itu sedang baik atau terlihat baik. Tidak ada satupun yang jahat. Anak kita berarti tidak ada satupun yang degil. Yang ada itu sedang degil atau terlihat degil. Bisa paham filosofinya? Terlalu banyak. Lihat kawan-kawan kita dulu, yang masa mudanya dengan orang tuanya baik, taat, di masa tua ngurus orang tua pun tidak. Tapi yang dulunya degil, sekolah tidak mau, asik mempermalukan orang tua, dialah yang ngurus orang tua di masa tua. Inilah kehidupan.
Jadi jangan pernah benci seperti apapun kondisi anak. Jadi ada dua saja ya alasan kenapa tidak boleh marah. Satu, sekarang banyak tempat pelarian. Yang kedua, apa? Tidak ada yang tahu nasib anak ke depan. Oke, kan banyak juga bukti di antara kita. Kalau anak ibu baik semua, pintar semua, hebat semua, ibu nanti akan hilang semua. Ada yang merantau ke Jakarta jadi ini, ada yang merantau ke Bali jadi orang hebat. Ibu akan menderita di masa tua. Memang perlu juga budak yang degil yang ada di sekitar kita, tak kemana-mana. Itulah yang bakal ngurus kita. Itulah yang menyuapi kita makan. Itulah yang mengurus kita. Paham maksud saya? Kalau telur 5 bu, telur ayam bu, ada juga yang busuk satu. Begitu juga anak kita, tidak mungkin jadi semua, pasti ada yang busuk. Jangan-jangan kita salah satu yang busuk itu sebenarnya. Oke, paham ya? Oke, yang kedua, kendalikan media sosial anak. Itu tak ada pilihan. Supaya bisa mengendalikan media sosial anak, ibu harus paham dulu apa yang biasa digunakan anak. Ibu harus bisa Twitter karena di situ banyak kemaksiatan. Ibu harus bisa Instagram karena di situ banyak kejahatan. Ibu harus bisa Facebook, harus bisa YouTube, harus bisa Line, harus bisa juga ngechat. Minimal ada 9 aplikasi yang biasa digunakan anak. Ibu harus paham dulu. Kalau ibu tak paham, macam mana antum punya anak? Betul atau tidak? Ibu paham dulu. Nah, ini tolong ketua taklimnya cek anggota yang tidak paham, jika perlu kursus. Benar bu. Nanti akan saya berikan. Nah, kalau ibu bisa kumpulkan memang yang 9 aplikasi yang biasa digunakan anak itu, ibu kumpulkan di mana? Tidak usah banyak-banyak, 15 orang saja. Nanti saya berikan tahu caranya. Kenapa ibu harus bisa? Kalau ibu tidak bisa, macam mana kontrol punya anak? Harus bisa dulu. Tapi saya minta setelah ibu bisa, jangan lebih gila daripada anaknya juga. Itu lah susahnya ini. Kadang mama ini banyak juga yang bajingan. Punya anak 4 ngaku gading. Punya suami ngaku mak janda. Coba 52 tahun ngaku pula 22 tahun. Ini kan tak beres juga mama sekarang. Tapi bukan yang ada di tiban baru itu yang berat wajib. Ibu harus hati-hati. Nah, jadi intinya ibu harus kuasai. Setelah ibu menguasai aplikasi yang biasa dimainkan anak, ibu baru kontrol aplikasi anak itu setiap hari. Kalau ibu tak kontrol macam mana? Di Batam ada istilah ABBB, anak Batam bisa pakai, artinya namanya anak jadi WSK, anak sekolah. Dulu anak remaja menjadi PSK harus ke diskotik, harus ke tempat lokalisasi. Kalau nggak salah di Batam itu ada 3 ya. Itu tempat saya dengan ibunya, dengan BNN mengunjungi mereka. Terlupa tahu Nongsam, Sintan di belakang Padang. Itu yang 3 itu setengah resmi. Dulu bu, sekarang mereka sepi. Terlupa berkurang, di mana-mana berkurang. Apakah PSK berkurang? Tidak. Sekarang jualan dirinya sudah menggunakan aplikasi. Namanya Mecet yang paling populer. Ada 11 aplikasi tapi yang paling populer adalah Mecet. Ibu download aplikasi itu hanya 2 menit. Setelah itu ibu tahu, ibu sekarang duduk di sini, buka aplikasi itu, ibu nak cari cowok lengkap dengan tarif di situ berapa. Mau cari perempuan lengkap dengan tarifnya sekaligus lokasinya. Kalau ibu download aplikasi itu, cari saja di sini, pasti ada ratusan orang menjual di sini. Ada yang di tempat mana. Hebatnya aplikasi itu sekaligus menunjukkan jaraknya dari kita berapa meter. Bisa ada yang 20 meter, ada yang 100 meter, ada yang 2 kilo, bahkan sampai 50 kilo dari kita sekarang duduk ini.
Ibu cek aplikasi itu setiap hari di rumah. Kalau aplikasi itu nampaknya ada yang menjual diri jaraknya 3 meter, berarti ada di dalam rumah. Itu salah satu cara mendeteksi. Karena sekarang di situ semua. Tahu nggak Ibu? Dulu wanita akuarium di jodoh tuh ada 17. Tahu wanita akuarium? Para wanita masukkan dalam kaca, ditengok dari luar macam ikan gitu. Dulu, sekarang tersisa 4 lagi. Habis. Kenapa? Mereka banyak freelance. Jualan dirinya dari mana? Dari aplikasi. Ini dunia Bu, Ibu harus mengikuti perkembangan dengan harapan Ibu bisa mengendalikan punya anak. Kalau ada di rumah kita, bisa anak, bisa keluarga, bisa juga suami Ibu yang mengendalikan para wanita yang di luar sana. Karena aplikasi itu bisa pakai akun-akun palsu. Ibu misalnya anaknya namanya Sulastri, bisa saja disebut Situ Siti, karena bebas dia. Oleh karena itu ibu harus kuasai itu dengan harapan ibu bisa mengontrol punya anak. Anak-anak sekarang pandai. Katakanlah pulang dari sekolah jam 2, itu jam 12 aplikasi sudah dihidupkan. Ya, nanti ketika pulang dari sekolah jarak ini paling anak main dengan hidung belang paling 1 jam, bisa di hotel sekitar kita banyak di Sekupang ini, habis itu pulang. Ibu mana tahu anaknya melakukan apa? Tidak tahu Ibu. Kalau zaman dulu pasti ketahuan. Oleh karena itu sekarang sangat menjamur hotel-hotel mini. Bahkan bisa pesan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Intinya Ibu mengendalikan anak, kuasai media sosial. Jelas Bu ya? Ada 9 aplikasi harus Ibu kuasai. Yang tidak bisa cepat belajar, tapi Ibu siap-siap. Ketika sudah bisa, jangan ikut-ikutan gila dulu. Kadang mama ini ada juga yang kejebak di sini. Oke? Tuh ya, ada namanya Facebook. Ini yang banyak macam-macam Bu ya. Nanti Bu pulang dari sini, kontrol media sosial anak, pastikan anak bebas WA-nya, media sosialnya dibuka ibunya. Nanti sampai di rumah, kalau misalnya ada lalu lintas, cek antara wanita, anak wanita Bu ya, dengan laki-laki di media sosial, katakanlah Facebook. Misalnya ada laki-laki menyatakan jatuh cinta dengan anak kita, mungkin anak ibu curhat di media sosial. Nah, ibu buka itu. Sampai di rumah, ketika ada lalu lintas yang menurut kita tidak patut karena anak-anak masih kecil atau belum waktunya, nah ibu ngomong baik-baik. Jika perlu ajak makan KFC dulu, servis dia dengan sebaik-baik. Jangan marah, berhentilah yang mulut cerewet itu. Oh ya, habis itu ngomong, nah tadi ibu nengok ada cowok ganteng ngechat terhadap dirimu, sayang nak. Ibu berterima kasih sayang, ternyata anak ibu banyak yang suka. Kalau boleh tahu sayang, ibu ingin tahu lah cowok ganteng itu siapa, mana tahu cocok jadi menantu. Itu ibu cara ngomong, jangan dimarah. Anak sekarang nggak bisa marah. Kalau ibu marah, ini haram, ini haram, ini haram, nanti di password ibu pening juga. Pokoknya jangan dimarah anak sekarang ini. Oh ya, kalau misalnya anak ibu mengatakan, mama nih itu tak tahu abang dari mana, aku pun tak dikenal pun. Nah, ibu ingat, banyak sekarang orang ini bisa mencintai laki-laki padahal belum ketemu. Dan ini bukan hanya anak-anak. Saya kemarin di Tarempa ya, di Anambas, ada seorang ibu-ibu usia 43 tahun mau kirim duit tahap pertama 40 juta, tahap kedua 30 juta, tahap akhir 100 sekian juta. Ya, ternyata dia mengirim uang kepada laki-laki yang gak jelas siapa orangnya. Mama banyak juga yang ketipu ternyata.
Karena begini Bu, kalau misalnya nanti anak ibu yang perempuan sudah mulai chat dengan orang-orang yang tak dikenal, ibu ingatkan di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter itu banyak modal dusta. Ibu ingatkan, kadang mukanya Bu, ya di Facebook itu gambarnya macam artis Korea. Mukanya aja Bu, kalau sudah ketemu seperti monyet kedingin. Ini anak-anak wanita banyak nggak paham. Ibu kalau dengarkan pernyataan Ketua KPA Merdeka Sirait ya, kalau nggak salah, apa kata beliau Bu? Anak sekarang ini dalam ancaman media sosial, tapi orang tuanya nggak sadar. Tak usah jauh-jauh. Dulu ada anak SMK 2 negeri legenda, namanya Dewi Melaningsih, dibunuh oleh namanya Deski di Tanjung Tritip, Tanjung Uang. Ternyata oleh teman Facebooknya. Meme di Sekupang dibunuh di depan SMP 25 dekat Muhajirin. Ternyata dibunuh oleh teman Facebooknya namanya Weldy, yang rumahnya di bawah Masjid Baitur Rahman itu. Teman Facebook semua. Maka itu harus hati-hati, kontrol media sosial anak itu. Nah, saya ingin ingatkan kepada ibu yang banyak jadi korban yang betul-betul membahayakan tentu perempuan. Kalau laki-laki banyak juga paling dimintai pulsa terus. Nanti diajak ketemuan, menunda lagi, hanya pulsa sudah habis banyak, ketemuan pun tidak. Itu saja kalau laki-laki, korbannya ringan. Kalau anak-anak perempuan, macam-macam Bu. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu pastikan beritahu anak. Nah, tidak ada satupun laki-laki bisa mencintai wanita sebelum ketemu orangnya. Ibu anak wanita harus pahami. Intinya begini Bu, kami laki-laki yang bertiga ini tak akan pernah bisa mencintai wanita di media sosial walaupun gambarnya cantik, ngomongnya tidak secerewet bininya. Itu laki-laki tak akan pernah bisa jatuh cinta sebelum ketemu. Dia bisa jatuh cinta kalau minum sama-sama teh openg dulu, makan bakso dulu, ketemu di Sunbread dulu, baru bisa. Karena bagi laki-laki jatuh cinta dari mata ke hati. Kenapa Bu? Laki-laki ini banyak main-main. Makanya emak-emak juga kalau merajuk dengan suami curhat di media sosial, ada wanita, maaf, ada laki-laki ngechat, ada apa Bu? Yang sabar, banyak berdoa, macam buaya pula dia mau. Banyak buaya juga. Ibu jangan percaya kali dengan cowok media sosial itu. Betul apa tidak Bu? Macam dokter, ternyata laknat juga dia. Hati-hati. Nah, anak ibu perempuan ingat. Nah, bagi laki-laki Bu ya, ketemu dulu. Maka tanyakan kalau ada wanita, laki-laki itu nyatakan cinta anak ibu. Tapi Bu, bedanya kalau perempuan, nah ini pula kelemahan perempuan ini. Kalau laki-laki kan jatuh cinta dari mata ke hati. Perempuan ibu bisa juga dari kuping ke hati. Ini kelemahan wanita. Bisa dari dompet ke hati, bukan perempuan. Makanya anak-anak kita, ibu cobalah sesekali malam pura-pura tidur, bangun, anak wanita ibu sedang ngapain? Kadang ditelepon oleh cowok yang tak pernah ketemu, malam-malam udah pokok pulang saya. Anak ibu udah kelompok gitu. Pagi-pagi muncul lagi SMS yang sudah pipis belum. Mana ibu macam terbang udara itu. Hati-hati Bu anak wanita. Bu ya, kemudian nanti jam 12 masuk lagi SMS ya, ayo kita makan suap-suapan. Macam betul. Kau makan di situ, aku di sini. Aku udah lebih nongkrong di toilet itu sebenarnya saudara. Paham tidak Bu? Paham tidak? Kontrol HP anak. Supaya ibu bisa mengontrol HP anak, anak jadikan teman. Jangan jadi musuh. Ini mak yang mulut cerewet itu tobatlah. Walaupun mak kita cerewet, jangan turunkan itu kepada kita. Dunia sudah berubah. Paham tidak Bu? Kenapa Bu? Karena HP itu juga
modus. Terus yang berikutnya Bu, Ibu kendalikan media sosial, karena di media sosial itu mengandung yang namanya radiasi. Radiasi itu Bu, sinar ultraviolet yang mengandung energi listrik. Sama dengan begini, di depan saya itu ada AC. Saya untuk menghidupkan dan mematikan AC pakai remote. Remote ini harus dikasih baterai apa tidak? Kalau tidak dikasih baterai, mati, hidup apa tidak? Tidak. Ternyata di depan kita ini ada energi plus dengan minus, artinya positif dengan negatif. Makanya ketika kita main remote, ditutup depannya, berfungsi apa tidak? Tidak. Ternyata di depan kita ini ada kabel, gitu loh. Makanya geluduk meledek itu hanya akan muncul menjelang turun hujan, karena pertemuan panas dengan dingin. Begitu juga HP ini, namanya radiasi. Makanya kalau ada masjid mendirikan tower, itu harus ada persetujuan sekitarnya, karena setiap tower di bawahnya pasti terdampak radiasi dalam radius 100 meter. Maka di bawah harus tanda tangan dulu, karena memang ada radiasi, gitu loh. Ibu-ibu yang saya hormati, radiasi itu apa? Sinar ultraviolet yang mengandung energi listrik. Kalau digunakan secara berlebihan, sarafnya rusak, akan mengalami kelumpuhan otak. Kapan dia otak itu akan bermasalah? Nanti ketika anak ibu sudah usia sekitar 30 tahun. Makanya WHO, Badan Kesehatan Dunia, mengingatkan kepada kita, anak 0 sampai 3 tahun tidak boleh menyentuh HP sedikit pun. 0 sampai 3 tahun. 3 sampai 7 tahun boleh main HP maksimal 1 jam, tapi harus ada jeda, nggak boleh sekaligus. 7 sampai 17 tahun paling lama 2 jam, jangan lebih. Anak 17 tahun sampai mati macam kita ini maksimal 3 jam megang HP, karena ada radiasi. Anak nangis gendong, ini anak nangis dikasih HP, ini masalahnya. Nangis kasih HP, nangis kasih HP. Kalau ibu punya anak usia 0 sampai 3 tahun nak main HP, pastikan jaraknya 3 meter dari bayi itu. Karena radiasi itu, kalau saya menggunakan slide ada gambarnya, ya, 3 meter jarak radiasi itu. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau HP zaman dulu, HP jadul, radiasi itu akan keluar kalau ada orang nelpon. Kalau HP pakai internet Android paket ini Bu, selama paketnya dihidupkan, ada orang nelpon, tidak ada orang nelpon, radiasi akan tetap muncul. Ibu-ibu yang saya hormati, dan cek begini perbandingannya. Kalau kita naik pesawat, boleh tidak menghidupkan HP? Tidak, karena mengganggu radar. Ibu catat baik-baik, satelit kita ini dilempar ke udara dulu, itu yang namanya satelit, ya, pasti nyambut. Satu. Yang kedua, kalau kita masuk pom bensin, ada 3 larangan tertulis di situ, ya. 1, tidak boleh merokok. Yang kedua, tidak boleh main HP. Yang ketiga, tidak boleh menghidupkan mesin. Itu larangannya, karena HP ini mengandung api ternyata. Ingat, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ada mobil carry meledak di pom bensin Merapi Subur, Batu Haji, dekat SP itu, ya, yang anak usia 4 tahun 6 bulan meninggal terpanggang di mobil itu, terbakar habis, dia gosong tak bisa lagi, karena mobilnya pun terbakar juga. Yang anak usia 12 tahun meninggal juga di rumah sakit RSUD itu, mati juga dua-duanya. Bapaknya hanya melepuh selamat. Tahu nggak Pak Ibu? Ternyata di dalam tuh ada 2 jerigen bensin, anaknya main HP dua-duanya. Api yang paling cepat itu video
game dan nelpon. Kalau sekedar WA tak terlalu kencang. Ibu-ibu yang berbahagia, kalau suami ibu, ini yang saya maksud radiasi dulu ya. Jadi ternyata HP ini mengandung api, kalau digunakan berlebihan akan merusak saraf. Suami ibu kalau ngantongi HP terus, paket internetnya tidak dimatikan, lama-lama burung suami ibu tuh cepat tewas. Benar bu? Makanya ibu-ibu kalau suami asik selingkuh aja agak apa kok. Suami ibu sedang tidur, nyalakan paketnya, letakkan dekat burungnya itu. Itu aja bu. Lama-lama bu tewas juga budak bu. Tapi itu tidak bagian yang saya rekomendasikan. Kalau sampai burung suami ibu tewas kan sama-sama tak kebagian. Orang lain tak kebagian, ibu tak kebagian juga. Itu sarannya kurang tepat. Ya memang itu, ibu baca lah sesekali Google tuh, dampak radiasi HP ternyata bisa menjadikan lemah syahwat. Yang menjadikan lemah syahwat lagi, orang kalau sudah kecanduan HP, oh ya, nanti akan menyerang otak, akan melemahkan syahwat. Jadi bisa langsung masuk ke kelamin, bisa ke otak dulu. Makanya kalau suami asik main game saja terus, karena syahwat itu bu diperintah dari otak juga, gitu loh. Jadi teorinya seperti itu ya. Makanya suami ibu kalau asik main game aja, nyentuh bini pun malas. Itu dampak sebenarnya. Ibu-ibu yang saya hormati, maka anak jangan sering-sering menggunakan HP. Kalau anak belajar seperti sekarang ibu ya, pastikan kalau anak SD berapa jam sehari? Kalau 7 tadi bisa 2 jam, tapi kalau di bawah 7 1 jam. Nah, makanya jangan lama-lama, 2 jam saja anak menggunakan HP itu. Ibu-ibu yang saya hormati, ada yang harus ibu ingat lagi ya. Sekarang gara-gara anak main game terus, itu satu merusak saraf. Oh ya, ada yang namanya main game ini bu, itu kecanduan. Gini ciri-ciri kecanduan. Orang kalau sudah main game, dia hatinya menyatu dengan game. Belajar tidak konsentrasi, makan tidak mau, ujungnya makan tidak mau, makan yang banyak mengandung bahan pengawet, supermi lagi, bakso lagi. Karena kalau dia main game terus, tak mau tidur dan seterusnya. Bahkan ada bapak ibu-ibu kejadian gara-gara main game terus, otak dan hatinya masuk dalam permainan itu. Naik mobil dari Tanjung Sungguang sampai di Batam Kota, mobil bak terbuka, ini ceritanya rame-rame ya. Dia jatuh dari HP-nya, jatuh dari mobil, dia meloncat itu, langsung kepalanya terbentur batu depan cendana, meninggal dunia. Karena dia menyapu. Kalau di Lingga beda lagi, anak main game di pinggir jalan, itu bu ya. Nah HP-nya jatuh ke sungai, dia meloncat ke sungai. Karena game-nya takut hilang gamenya tadi, ikut-ikutan. Di Batu Haji klien saya, ya anaknya main HP terus, ibunya butuh HP. Begitu diambil HP-nya, apa kata anaknya? Babi kau dengan mamanya. Ingat ibu, apa yang saya sampaikan sudah terjadi di rumah kita. Ciri-ciri anak bakal rusak otaknya karena kecanduan game. Kalau anak baik main HP, HP-nya diambil dia nangis, HP-nya diambil dia berontak, HP-nya diambil dia tidak ikhlas, merajuk dan segala macam. Itu ciri-ciri anak bakal rusak gara-gara HP. Maka ibu kendalikan. Solusinya bagaimana supaya anak tidak kecanduan HP? Ini pola asuh anak ini berubah sekarang ini. Yang pertama, mak bapaknya jangan kecanduan dulu. Ini mak bapaknya asik main HP, sama lah kalau gitu. Mak bapaknya dulu jangan main HP. Kalau nak main HP, pastikan anak jangan sedang ada di rumah, sedang sekolah, atau ibu pura-pura sakit perut, ngomong nggak kapotik, main HP dari lapangan. Tidak apa-apa. Yang penting jangan kelihatan anak.
Lah ibu macam mana ngomongnya anak ibu main HP juga? Nggak bisa. Walaupun ibu bilang saya baik, nggak bisa. Anak tak paham mau baik atau tidak, jangan main HP. Tapi kalau kira-kira darurat, caranya HP jangan dipegang. Nah, tempelkan saja di dinding. Nah, kalau ada orang nelpon, tengok dari jauh. Siapa nelpon itu? Nah, buka WA pun berdiri saja. Supaya anak tidak ngilu sebenarnya. Itu caranya. Bu ya, kalau penting-penting. Kalau ibu-ibu jualan online, pahamkan dengan anak. Nah, ibu megang HP itu, nah, memang jualan online. Ini nah barangnya, ini jilbabnya, ini pempeknya, ini epok-epoknya, ini baksonya. Ini sebagai bukti dengan anak, mama megang HP ini bukan untuk macam-macam. Anak paham juga sebenarnya kalau diberikan penjelasan. Ini ngomong jualan online. Nah, ada bener pun. Anak kan tak bodoh juga. Ini mama tak betul juga katanya gitu. Jadi intinya ternyata anak perlu dipahamkan. Satu, Bu ya, jangan kecanduan dulu. Yang kedua, ibu supaya anak tidak rusak karena HP, Bu ya, ibu harus kreatif. Contoh, kalau anak lagi megang HP, lagi kecanduan, jangan langsung di HP-nya direbut, itu bahaya. Ibu simpankan dulu kemana-mana, ajak makan, ajak minum, putar sana, putar sini, putar sana, lama-lama HP-nya diambil. Gitu. Kalau malam-malam anak main HP, ambil saja baterainya atau bagaimana caranya, HP tetap dekat dengan dia. Sebab kalau HP diambil 100% akhirnya merajuk, bahaya juga. Oh ya, itu caranya. Ibu latih lagi anak-anak. Anak-anak kalau bisa yang di bawah 6 tahun nangis, gendong lah. Ini saya jarang, tak pernah lagi nengok emak-emak gendong anak. Zaman dulu kita, Bu ya, yang usia 10 tahun biasa gendong anak usia adik ya, yang 3-4 tahun. Sekarang tak ada. Macam mana anak nangis? HP. Anak nangis? HP lagi. Wajar anak kecanduan HP itu. Ya, kalau bisa Bu, di rumah kita itu anak, ayo kita ajarkan lagi main boneka-boneka, main kapal-kapalan, main kelereng-kelerengan, main kuda-kudaan dengan anak, gitu Bu. Kemudian yang ketiga, solusinya, ini perumahan apa namanya ini kali ini? Tiba, solusi. Ayo kreatiflah bersama masyarakat. Kalau taklim, buatlah taklim khusus remaja misalnya. Ada kompak, ada puisi. Kalau Pak RT, ayo hidupkan lagi permainan bola kasti, bola karet, main karet, kelereng, segala macam. Itu hidupkan lagi supaya anak otaknya tidak lari ke HP terus. Karena begini Bu, dalam ilmu psikologi, dalam ilmu perkembangan anak usia 3-17 tahun memang masanya bermain. Jadi jangan salahkan anak main-main itu, karena memang dunianya. Ibu kan degil juga dulu, sama aja kita kecil tuh. Cuman dulu permainannya kenapa tidak ke HP? Karena nggak ada HP, gitu loh. Nah Bu, malah kalau bisa Bu, kalau anak musim-musim hujan, anak usir aja di rumah, suruh main hujan ke lapangan. Enggak masalah, enggak ada gara-gara anakku jangan sakit masuk rumah sakitan. Lebih bagus anak kotor-kotor gara-gara main hujan lecek tanah, enggak masalah. Justru kadang-kadang itulah kenangan di masa tua. Kita ini Bu. Tapi yang penting bagaimana anak tidak kecanduan HP. Paham maksudnya ya? Jadi kalau bisa kerjasama. Kalau di sekitar perumahan enak ngaturnya. Yang susah tuh kampung tua dengan ruli. Nah itu repot ngaturnya itu. Kan tadi saya ulangi Bu, anak 0 sampai 3 tahun boleh apa tidak? Boleh apa tidak? 3 sampai 7 tahun boleh berapa? 1 jam. 7 sampai 17 tahun boleh berapa jam? 2 jam. 17 tahun sampai mati berapa jam? 3 jam. Nah Bu, anak pastikan main HP 24 jam. Katakanlah kita ini anak SD, SMP, SMA lah ya, 2 jam saja. Nah sekarang pertanyaan muncul,
ini Bu ya. Bu, Ibu, kadang-kadang yang membuat anak lama megang HP itu karena PR dari sekolah, betul atau tidak? Betul tidak? PR itu dah Bu ya, yang bikin. Saya sarankan begini Bu, kalau ada PR dari sekolah, begini Bu, pastikan anak jangan jawab menggunakan Google. Jawabnya pakai apa? Buku. Semua pelajaran di sekolah ada bukunya atau tidak? Ada bukunya atau tidak? Tiga caranya mencari buku. Kali duitnya banyak, pergi ke toko buku Gramedia, PCS. Bukunya bagus atau mahal. Kali duitnya tipis, pergi ke Tanjung Katun. Kalau tak ada duit sama sekali, ya sudahlah, download di internet, pasti ada bukunya. Begitu di-download, fotokopi. Setiap soal jangan dijawab menggunakan Google, jawab menggunakan buku. Mengapa? Tujuannya dua. Satu, menghindarkan anak tidak megang HP terus. Sebab anak-anak itu repot, buka pelajaran hanya setengah jam, mainnya itu 3 jam. Itu problemnya. Nanti kalau nanya, jangan main HP, belajar mama, entah HP yang dibelajar, itu pun susah juga kontrolnya. Betul atau tidak? Bukunya siapa? Keuntungannya Bu, kalau anak menggunakan buku ada dua. Satu, ya, anak tidak kecanduan HP. Anak tidak banyak terdampak radiasi emisi namanya. Yang kedua, mentransfer ilmu dari Google ke otak. Zaman dulu pintar-pintar betulan. Sekarang itu yang pintar Google, bukan otak. Oke, saya ingin berikan contoh, Ibu. Kalau guru bertanya di PR, sebutkan nama ibu kota provinsi Jawa Timur. Itu jawabannya kan Surabaya. Kalau ibu buka Google langsung ketemu Surabaya. Tahu nggak ibu? Rumus dari guru yang diajarkan dari pusat, tidak boleh pertanyaan yang sama akan ditanya ulang. Kalau anak ibu buka buku, biasanya dibuka dulu judul besarnya, ibu kota provinsi di Indonesia. Terbaca dulu dari atas. Ibu kota provinsi Aceh, Banda Aceh. Sumatera Selatan, Palembang. Sumatera Barat, Padang. Sumatera Utara, Medan. Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Bangka, Lampung terus nanti ujungnya terbaca Jawa Timur, Surabaya. Tapi sudah terbaca dulu dari atas. Paham maksudnya ya? Suatu saat ada pertanyaan, di manakah ibu kota provinsi Sumatera Selatan? Oh, sudah baca. Kalau anak download internet, tak terbaca yang di atas itu. Paham maksudnya ya? Bu, suatu saat ibu anaknya nak masuk PNS, ikatan dinas, telkom segala macam, tahu nggak Bu? Soalnya sudah menggunakan aplikasi dengan waktu mundur 30 detik. Tak boleh buka internet, coba gimana? Ini dunia sudah berubah, paham Bu ya? Makanya Bu, Ibu, Bu, kalau ada PR 10 dari guru, lebih bagus benar 2 tapi asli di otak. Saya ulangi Bu, lebih baik benar 2 anak belajar dari otak, dari buku, daripada benar semua menggunakan Google. Paham tidak? Kalau anak ibu misalnya nilainya tak baik gara-gara PR yang ibu asli jawab tidak menggunakan Google, dianggap jelek semua, paling-paling ibu kan cuma dipanggil kepala sekolah, itu aja kan. Tak ada berdampak anak tidak naik kelas. Sekarang ibu, anak nak naik kelas, nak lulus tidak lulus itu Bu, bukan lagi nilai di rapor. Paham tidak Bu? Tak ada ketentuan nilai sekarang Do. Yang penting anak ibu
waktunya sekolah, sekolah, waktunya balik, balik. Dengan guru nggak nakal-nakal, kawan naik, naik, kawan lulus, lulus. Beda dengan dulu. Makanya Bu, Ibu, Bu, paham apa yang saya maksud? Lebih bagus nilai pas-pasan asli di otak, Bu ya. Kenapa Bu asli di otak? Supaya anak tahu bahwa saya tidak mampu. Lebih baik anak merasa bodoh daripada merasa pintar. Bu, Ibu, coba Ibu ingat-ingat lagi. Dulu waktu kita sekolah ada kelas IPA, ada kelas PS. Jadi saya sebagai ibu paham kan? Kalau yang degil-degil, yang bodoh-bodoh masuk kelas mana? Kalau yang pintar apa? Yang pinter-pinter masuk mana? Kita uji sekarang. Ibu cek dari Tanjung Muncang ke Batam Center, ke Punggul, ke Sukupang, sebatang ini. Orang yang punya mobil, yang punya hotel, jadi pejabat, yang kaya-kaya, rata-rata anak IPS. Itu fakta. Yang IPA dari dokter, betul. Tapi yang punya rumah sakit IPS. Ini fakta Bu. Orang yang pintar-pintar paling jadi lurah, camat, kepala dinas, sekda. Yang IPS dia yang jadi wali kota. Betul atau tidak? Apa yang saya maksud Ibu? Apalah gunanya pintar itu Bu ya, tetapi tidak menguasai seluruhnya. Ibu kalau tak percaya, maksud supaya Ibu tahu galau. Budak tuh gara-gara nilai tidak baik, yang penting jangan kecanduan HP. Kenapa Bu? Saraf itu akan rusak nantinya. Bu ya, coba Ibu sesekali balik kampung, sesekali Bu. Nah, Ibu ingat-ingat. Coba cek yang di kampung tuh, siapa yang jadi wali nagari, nah, siapa yang jadi kepala desa, yang jadi toke, yang jadi camat, yang jadi orang hebat-hebat, yang kepala dinas, kemudian yang anggota DPR. Nah, dulu coba tanya, rata-rata bukan yang ranking-ranking juga, yang dulu sering maling mangga, itulah yang jadi orang hebat. Yang sering kena marah guru, suka cabut. Ini kenyataan. Dulu yang ranking-ranking, kita pun penting nengok guru, asik dia aja dipanggil. Kalau nama Sumiati sedikit-sedikit Sumiati lagi, dipanggil lagi, kita tak dianggap. Coba Ibu cek lagi sejarah Ibu yang pintar-pintar kawan-kawan. Ibu ingat-ingat, jadi apa budak tuh sekarang? Jadi hantu juga pun. Nah, maksud saya Bu, saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua, jangan ngejar ranking, apalagi menggunakan Google. Selamatkan otak anak ini, jangan sampai kecanduan. Bu, zaman kita dulu, anak tamat SD, tidak ada biaya, tahan kerja dengan orang lain tanpa diperintah demi melanjutkan sekolah. Kita tamat SMA, cari kerja, tak disuruh orang tua. Ada yang lari ke Batam, ada yang lari kemana, tak ada perintah orang tua. Coba anak kita sekarang tamat SD, nak ke SMP itu nak minta tuntun emaknya juga. Tamat SMP, nak ke SMA, emaknya juga yang membimbing, dan tuwek pun masih bisa minta antar coba. Tamat SMA, nak kuliah, masih minta pendapat emak bapak. Zaman kita dulu tak ada ketergantungan. Kenapa? Dari kecil sudah mandiri. Anak sekarang tamat SMA, kuliah di orang tua, sudah selesai sarjana, nak kerja, emak bapaknya yang sibuk nyarikan pekerjaan. Coba di mana otak budak sekarang? Zaman dulu kita tak ada menyusahkan orang tua. Orang tua kita tidak punya apa-apa, tapi anak bisa mandiri. Sudahlah dicarikan pekerjaan oleh orang tua, di PHK pula, lepening pula budak tuh telepon mama, ma, aku nak dipecat mama,
la ilaha illallah. Ini dah tuwek budak ini. Kenapa? Karena kita tidak pernah ajarkan mandiri. Paham ya? Maka pastikan anak jangan kecanduan HP. Bu, ibu, bu, ibu kan sering melihat anak tamat SMA, mestinya kan seperti kita, merantau Kalimantan, merantau ke Padang, merantau kemana, betul apa tidak? Otak tuh jalan. Cuma anak kita sekarang tamat SMA, sibuk main game, pening mama bapak nengok anak tuh. Makan tidak mau, tidur malas, akhirnya makan super mie itu. Tahu nggak bu? Lama-lama merusak lambung. Oke bu ya? Artinya bu, ternyata HP ini merusak. Oke, sekarang sudah jam 3, saya buka ruang tanya jawab. Silakan ibu, yang mau bertanya, monggo. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ditolong bu ya. Ini paling 15 menit lagi. Kalau saya sedang bicara, tiba-tiba ada yang mau ditanyakan, langsung saja Pak Mariono saya nanya. Saya ingin ajukan pertanyaan dengan ibu. Anak kecanduan HP, suami kecanduan HP. Ketika ada masalah yang bersamaan, ibu yang mau diselesaikan duluan yang mana? Suami apa anak? Suami beresin dulu baru anak. Suami apa anak? Suaminya. Tak sama ternyata, tergantung perasaan masing-masing. Jawaban yang betul adalah anak. Kita harus pahami hukum, mana sunnah, mana wajib, mana makruh, mana haram, mana mubah. Ibu, kalau anak rusak gara-gara HP, dosa apa tidak? Dosa. Kalau suami rusak gara-gara HP, dosa apa tidak? Nah, itu enaknya ibu. Tapi kalau kami laki-laki, istri rusak gara-gara HP, suami dapat dosa apa tidak? Dosa. Anak rusak gara-gara HP, istri, suami dapat dosa apa tidak? Paham bu ya? Jadi maksud saya, ketika ketemu masalah yang bersamaan, supaya ibu fokus selesaikan dulu punya anak. Karena nggak mungkin masalah itu diselesaikan sekaligus. Apapun masalah yang terjadi, ibu dengan cerewet dengan suami silakan, tapi dengan anak jangan. Karena harapan kita adalah anak, bukan suami. Oleh karena itu ibu, sering saya ingatkan di mana-mana, ibu kegiatan majelis taklim boleh dimanapun, kapanpun. Syaratnya 2. 1, suami setuju. Yang kedua, tugas sehari-hari di rumah tangga itu harus tuntas. Kalau menurut saya, walaupun sekepr ini saya juga pembina majelis taklim, kalau ibu ingin sibuk di taklim, secara umum, kalau di Baru ini kan tidak terlalu luas, ikuti di Baru ini. Tidak apa-apa, nanti dulu yang di Bengkong itu, nanti dulu yang di Batam Center itu, nanti dulu yang di Batu Haji itu, nanti dulu yang di Bungkulu itu boleh sesekali saja. Mengapa? Oh ya, karena kalau kita terjadi apa-apa, meninggal dunia misalnya, itu yang akan nengok kita, yang dekat juga, betul apa tidak? Kalau orang yang jauh-jauh itu bu, paling-paling kiriman ucapan bela sungkawa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nengok pun tidak satu. Kalaupun ikut takziah, paling hanya mengumpulkan malam pertama, kedua, ketiga, dan keempat juga tidak. Oleh karena itu, carilah ilmu sekitar kita. Tapi kalau pergaulan, silakan saja. Tapi tuntaskan dulu. Dan ingat, kegiatan apapun yang ada dalam perumahan, RT, RW, taklim, posyandu, rapat masjid, gotong royong, kita wajib ikut, jangan tak ikut. Kenapa? Karena inilah tempat tinggal kita. Kalau terjadi apa-apa, kita juga yang ngurus. PKK, silakan. Oh ini kadang di tempat tinggal tak pernah ikut, di Punggung ikut, di Batam Center ikut, di sini tak pernah nongol. Nah, ini salah juga. Di sini diutamakan dulu.
Ya, kenapa? Satu, kita kalau nanti punya acara sedekahan, ya, mantenan, kematian, yang dibutuhkan kan tetangga juga, bukan orang yang lain. Oke, paham Bu ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terakhir Bu ya. Supaya anak kita baik, suami baik, ibu baik, sekarang dan jangka panjang, ibu usahakan mendidik anak itu dengan sistem silang. Silang yang saya maksud, Bu ya, kalau bapak pastikan dekatkan habis dengan anak perempuan. Jadi bapak ke anak perempuan, ibu harus dekat dengan anak laki-laki. Mengapa seperti itu? Nah, ibu dulu. Ibu dengan anak laki-laki ini Bu intinya. Anak laki-laki itu harus layani dengan sebaik-baiknya. Apa tujuannya? Supaya di mata anak laki-laki, ibuku adalah pahlawanku. Banyak anak laki-laki itu setelah menikah tak peduli dengan emaknya. Banyak anak laki-laki itu setelah nikah, rumah tangga, dia takut dengan bini. Itulah yang sering saya sebut suami KOB, kalah oleh bini. Nah, ngirim duit dengan emaknya dipelototi bini, takut pula dia. Gimana suami kok bisa seperti itu? Padahal ibu ingat, anak laki-laki ibu itu kan wajib melindungi, menafkahi, mengayomi, membina 4 kelompok wanita. Istri, ibunya, saudara perempuan, Bu ya, dengan anak perempuan. Nah, banyak anak laki-laki ini melupakan emaknya karena emaknya juga kurang sayang. Dia kalau ibu begitu dekat dengan anak laki-laki, insya Allah anak laki-laki ibu mau nikah dengan siapapun sampai kemanapun tetap tidak melupakan ibunya. Itu satu alasannya. Yang kedua, anak laki-laki itu Bu, pastikan juga ibu ajari, misalnya bisa masak, bisa ngepel, bisa nyapu, bisa nyetrika. Tujuannya minimal dia menyaksikan ibunya kerja berat urusan dapur. Salah satu tujuannya Bu, nanti kalau anak laki-laki itu sudah menikah, satu Bu ya, bisa mengajari istrinya kalau dia belum paham tentang dapur. Karena hakikatnya kan kewajiban suami Bu. Kewajiban istri nih Bu, menurut agama 2 saja. Nyusin anak, melayani seksual. Nah, itu selain itu tadi Bu kewajiban tuh. Ngepel kewajiban suami. Nyetrika kewajiban suami. Masak kewajiban suami. Semua suami Bu. Dalam ajaran agama memang begitu. Cuman kan banyak suami yang tak paham. Kalau ini tak betul, masak pun tak mau. Kalau cerita agama, justru omongan suami itu salah. Maka suami kalau ingin bertanggung jawab secara agama, cari dia pembantu. Ibu yang saya hormati, tujuan kedua itu. Berikutnya Bu, nanti laki-laki yang memahami urusan dapur, emaknya menderita Bu ya, kalau nanti dia sudah menikah, dia akan menghargai istrinya. Dia tahu ternyata istrinya adalah berat pekerjaannya. Ada suami itu yang meremehkan pekerjaan istri karena dia tidak tahu bahwa istrinya itu berat. Kalau sering nengok emaknya menderita, masak segala macam, apalagi Bu misalnya anak 4, 1 TK, 1 SD, 1 SMP, ada pula SMA, sama-sama nak masuk jam 7. Itu pentingnya luar biasa tuh. Mulai jam 5, nak berangkat, sepatunya hilang sebelah. Nak berangkat, penanya pula mati. Yang ini tasnya pula dibawa tikus. Wah, penting Bu. Suami macam serangga, dia tak peduli. Itu anak harus tahu, itu emaknya menderita. Nanti kalau dia nikah, tahu ternyata menjadi istri tidak mudah. Itu ibu dengan anak laki-laki. Nah, sekarang anak perempuan harus dekat dengan siapa? Bapak. Kenapa suami itu harus dekat habis dengan anak wanita? Ini Bu, salah satu tujuannya
Kalau suami ibu sayang dengan anak perempuan, sering ngawani belajar, ngawani main-main, ngawani ke pasar, kadang antar sekolah, bajunya disiapkan. Bu, tahu nggak ibu? Kalau suami ibu suatu saat mana tahu di luar sana melihat wanita lain ingin selingkuh, ingin menjadikan dia istri simpanan, ingin menjadi orang gila di luar, dia ingat anak, gitu loh. Karena ada istilah bu, laki-laki ini banyak lihat anak orang lupa anak sendiri. Sementara ibu lihat anak orang malah ingat anak sendiri. Kalau seorang suami baik dengan anak perempuan, dia mikir mau berbuat tidak baik yang di luar, ingat siapa? Ingat anak. Makanya ibu pastikan kalau punya anak wanita, misalnya suaminya memakai baju, anak perempuan itu yang ngasih ingat, Pak, ini baju papa. Ibu buatkan air minum, ya mungkin anak perempuan itu masih SD belum bisa buat minum, tapi selesai dibuat, nah ini kasih papamu sayang. Jadi intinya anak perempuan pepetkan habis dengan bapaknya, dengan harapan tadi bapaknya ya menjadikan anak wanita itu harapannya. Oke, paham ya? Itu strategi sebenarnya. Ini kan hari-hari saya menangani konflik rumah tangga. Yang kedua, tujuannya bu, anak ini nanti anak kita, dia tidak akan mau bermain sembarangan, misalnya berzina, melakukan perbuatan tidak baik. Kenapa? Dia sayang bapaknya. Di Batam ini banyak anak kita yang menikah pernikahan terkuat membohongi walinya. Pak gua nikahkan aku Pak, katanya. Mana bapakmu? Sudah meninggal Pak. Kalau masih merokok di padang panjang situ, ngomong pula mati dia. Kenapa anak perempuan itu sampai tega membohongi walinya sudah mati? Karena memang dengan bapaknya jauh. Paham bu ya? Kalau dia dengan bapaknya dekat, ketika ketemu cowok pasti menghubungi bapaknya. Pak, ada cowok suka dengan saya Pak, bagaimana menurut pendapat bapak? Nanti dia ngomong kepada cowoknya, kalau engkau memang sayang dengan aku Pak, temui bapakku. Gitu. Tapi kalau memang bapaknya dengan anakku masih berkelahi juga, tak ada pikir itu. Paham bu ya? Dua. Yang ketiga bu, ibu, bu, anak harus tahu, anak harus menjadikan bapaknya itu pahlawan supaya dirinya ada dua. Kalau suatu saat menikah, tahu bahwa menjadi seorang suami itu tidak gampang. Dia juga harus tahu bapaknya ternyata sering menderita di hadapan ibunya. Suami yang cari duit siang malam, giliran dapat diberikan kepada istri. Anak harus tahu, oh ini bapak yang cari duit, tapi istri pula yang megang. Sampai di rumah, anak suruh buka lemari anak wanita itu. Oh bapak yang cari duit, ada 10 kotak di lemari, ternyata baju ibu semua. Bapak cuma 1 kotak lagi baju. Gitu. Anak harus tahu. Nah ibu nampaknya senyum-senyum terasa juga namanya. Anak wanita juga harus tahu. Suruh tengok rak sepatu itu, ayo kak sendal. Bapak yang cari duit paling sendalnya 2, 1 sendal gotong royong, 1 namun. Coba ibu, warna pink saja ada apa? Anak harus tahu supaya dia sadar juga. Ibu luar biasa. Di anak harus tahu. Yang lihat tas emaknya berapa biji bergantungan macam monyet di lantai. Lihat tas bapaknya, bandingkan. Tas bapaknya paling hebat 2. 1 tas tuh paling kampung, itu kan 1 tas paling untuk bekal nasi kerja katanya moncang. Itu emak setiap kali beda-beda pula warna tasnya. Gitu loh, punya ibu cek, bapak kopiah paling cuma 2 biji, emak jilbab macam-macam warna. Ibu lihat pakaian dalam suami ibu berapa biji? Jalannya dalam paling cuma Solos, itu kan merek buaya lagi. Wajar suami banyak buaya. Apa merek buaya tuh? Lah yang punya bini ada motif bunga, motif macam-macam. Ya Allah, bayangkan, anak harus tahu itu.
nikah sadar, ya Allah ternyata bapakku tersiksa selama ini. Itu nanti anak ibu yang perempuan tuh akan membalas, saya yang akan membahagiakan bapak saya. Begitu, cukup mak saya aja yang menyiksa bapak. Itu ibu yang berbahagia ya. Kenapa bapak harus dekat dengan anak perempuan? Pastikan bapak itu menjadi figur anak. Mana tahu suatu saat anak ibu yang perempuan tuh dicampakkan suaminya. Kita nggak tahu nasib anak ke depan. Disitulah dia, wahai suami, kau lari dari aku masih ada laki-laki yang hebat di mata. Itulah ayahku. Begitu dia harus menjadikan bapak itu pahlawan anak. Jadi kalau bapak pun anak jauh. Yang terakhir, kenapa bapak harus dekat dengan anak? Ingat, bapak ini juga bahkan sakit, belum tentu sehat selamanya. Betul apa tidak? Mana tahu suami ibu, Bu ya, sakit di usia 40 tahun stroke, tak bisa ngapa-ngapain. Ibu masih muda, nak kawin lagi. Kalau suami stroke mati nggak masalah, langsung gugurkan. Nah, ibu sementara untuk melanjutkan sekolah adik-adik kan harus nikah lagi. Gitu. Lah yang ngurus bapak ini siapa? Karena stroke, nak begini lagi, nggak mungkin, jalan pun nggak bisa. Anak laki-laki jangan diharap, anak perempuan. Kalau selama ini bapaknya sangat dekat dengan anak perempuan itulah ujungnya yang ngurus bapak. Bisa dipahami ya? Atau suatu saat ibu yang meninggal dulu, bukan suami ibu. Suami ibu katakanlah usia 60 tahun, sudah pakai kursi roda. Kan ujungnya harapan kita ini kan anak perempuan, bukan anak laki-laki. Kita ini kan lebih nyaman ikut anak perempuan walaupun miskin daripada ikut anak laki-laki walaupun kaya. Betul apa tidak? Kenapa ibu ingat anak ibu perempuan? Karena yang di rumah itu perempuan. Suami anak kita yang laki-laki kan di luar. Kita tiap hari nengok menantu perempuan di rumah, kadang pening pula kepala kita. Kenapa menantu kita ngasih nyindir ikan habis dimakan kucing, katanya banyak kali kucing di rumah. Kucing cuma satu, ngomong pula banyak kali kucing. Itu kita sebagai orang tua tuh sensitif. Kita pula jangan aku, katanya kucing. Begitu. Maka sebenarnya anak kita ini kurang ajar juga dengan kita. Tapi kalau anak kandung, walaupun mama benci, kita tenang saja. Tapi kalau menantu beda. Intinya kalau anak perempuan harus dijadikan sosok yang istimewa, karena pada akhirnya kita ikut dia. Bisa paham ya? Kita ini Bu tak akan sehat selamanya. Ingat itu Bu ya. Maka pastikan anak perempuan itu harus dijadikan orang yang luar biasa. Jadi kalau bapak dah stroke, apa tugas anak perempuan? Yang mencucikan pakaiannya. Ya kan nggak tahu, jangan-jangan ibu udah meninggal cepat kan? Anaklah yang akan urus, betul apa tidak? Yang akan makaikan bajunya, yang nyuapin makanan ke mulutnya, yang ngeboinnya, yang masakkan pampers. Apalagi kan di rumah sakit pakai apa? Keteter itu ya. Kan pasti anak perempuan. Suruh nikah lagi suami udah ber-70 tahun, siapa yang mau? Anak perempuan. Maka ibu ingatkan suami ibu, jangan musuhi anak perempuan, harus pepet habis. Caranya ibu yang terus mendekatkan anak perempuan itu dengan bapaknya. Kan tadi sudah saya ajari ibu, setrikakan baju suami ibu, kasihkan anak, ini kasihkan papamu sayang. Jadi kita yang harus pandai-pandai. Saya kira itu, mudah-mudahan suatu saat bisa jumpa lagi. Intinya pertama, dengan anak boleh marah atau tidak? Ya. Boleh marah atau tidak? Ya. Seperti apapun keadaannya, anak salah pun tidak boleh marah. Kenapa tidak boleh marah? Dua. Ya, satu banyak tempat belah. Ya.
Yang kedua, kadang-kadang budak yang degil itulah yang ngurus kita di hari tua. Coba ibu ingat-ingat sekarang, ada anak buah yang ngurus orang tua kita di kampung, kan orang yang degil-degil juga. Kalau sukses semua, tak ada yang ngurus kita di masa tua. Kan saya bilang tadi, perlu ada yang gagal lah satu anak kita ini, biar ada yang ngurus kita. Yang ketiga Bu, pastikan kontrol media sosial. Ada 9 Bu ya. Kali Ibu tak bisa, kumpulkan beberapa orang, nanti saya kursus dulu bagaimana caranya. Tapi dengan cara Ibu tidak hancur gara-gara media sosial. Ibu-ibu, didiklah anak dengan sistem silang. Insya Allah kita selamat, anak selamat, dan insya Allah kita masuk surga. Amin Allahumma.